Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurbaiti SPD Angkatan 35 Kelompok 3 Latsar CPNS pada PPSDM Regional Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas individu, analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Saya sebagai guru kelas. Alur dari presentasi yang pertama yaitu identifikasi masalah, yang kedua metode USG, yang ketiga analisis fishbone, yang keempat analisis SWOT, yang kelima alternatif solusi. Beberapa isu atau masalah yang ditemukan di unit kerja saya SDN 009 Teluk Dalam. Yang pertama, rendahnya kemampuan membaca peserta didik. Yang kedua, kurang optimalnya proses pembelajaran jarak jauh di era COVID-19. Yang ketiga, rendahnya motivasi belajar peserta didik di era pandemi COVID-19. Tabel identifikasi isu. Ada permasalahan, kondisi saat ini, dan kondisi yang diharapkan. 1. Rendahnya kemampuan membaca peserta didik. Kondisi saat ini, banyak siswa yang mengalami kesulitan membaca saat pembelajaran. Kondisi yang diharapkan, kemampuan membaca siswa meningkat. 2. Kurang optimalnya proses pembelajaran jarak jauh di era COVID-19. Kondisi saat ini, banyak siswa yang tidak menyelesaikan tugas yang diberikan. Kondisi yang diharapkan, pembelajaran tidak hanya mengandalkan luring tetapi juga daring. 3. Rendahnya motivasi belajar peserta didik di era pandemi COVID-19. Kondisi saat ini, kurangnya motivasi belajar siswa di era pandemi COVID-19. Kondisi yang diharapkan, peserta didik tetap memiliki motivasi belajar yang tinggi di era pandemi COVID-19. Menggunakan analisis USG. Metode analisis USG atau urgensi, seriousness, growth. Caranya, memberi skor 1-5 setiap isu dilihat dari tingkatan urgensi, keseriusan, dan perkembangannya. Isu yang memiliki skor tertinggi akan dipilih menjadi isu yang akan diselesaikan. Tabel analisis prioritas isu. Isu yang pertama, rendahnya kemampuan membaca peserta didik. Nilai urgensinya 4, seriousness 4, dan growth 5, total 13. 2. Kurang optimalnya proses pembelajaran jarak jauh di era COVID-19. Urgensinya 4, seriousness 4, dan growth-nya 5, total 11. 3. Rendahnya motivasi belajar peserta didik di era pandemi COVID-19. Nilai urgensinya 4, seriousness 4, dan growth 3, jumlah 11. Kemudian menganalisis isu dengan metode fishbone. Ada beberapa faktor. Yang pertama, orang tua kurang berperan aktif dalam membimbing anak belajar membaca di rumah. Kurangnya media literasi di sekolah, tidak adanya pojok baca di sekolah, kurangnya minat baca dalam diri siswa, sehingga menyebabkan rendahnya kemampuan membaca peserta didik. Analisis isu dengan SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Guru menciptakan konsep membaca bervariasi. Yang kedua, weaknesses atau kelemahan, kurangnya motivasi dalam diri. 3. Opportunities atau peluang, semangat yang bisa ditumbuhkan. Threat atau ancaman, kurangnya media. Tabel alternatif solusi.
Alternatif solusi yang pertama, menimbulkan motivasi bagi peserta didik untuk lancar membaca. Tahapan penyelesaian, guru menggunakan media yang sesuai. Hal yang diharapkan, siswa termotivasi dan tertarik untuk lancar membaca. 2. Menggunakan variasi mengajar membaca yang menarik. Tahapan penyelesaian, guru menggunakan metode mengajar membaca yang menarik. Hal yang diharapkan, peserta didik menjadi lebih tertantang untuk membaca. Alternatif solusi yang ketiga, menyediakan media literasi. Tahapan penyelesaian, guru dan pihak sekolah bekerja sama menyediakan media literasi. Hal yang diharapkan, banyaknya wawasan dan membuat siswa lebih banyak melakukan kegiatan membaca. Alternatif yang keempat, orang tua berperan aktif membimbing anak belajar membaca di rumah. Tahapan penyelesaian, guru dan orang tua bekerja sama memperhatikan dan membimbing proses membaca anak di rumah. Para pihaknya, guru, peserta didik, dan orang tua. Demikian analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.